Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Apa kamu sudah cukup melihat? Kata pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan yang nampak tertegun. Saya hanya lewat, tidak perlu cemas, kata Xiaoyan mengungkapkan dirinya. Mata pria itu dengan dingin mengamati Xiaoyan. Usia Xiaoyan sepertinya sedikit lebih muda darinya, namun inderanya yang tajam membuatnya bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiaoyan. Hatinya sedikit terkejut, meskipun dia tahu bahwa mereka yang bisa tiba di tempat ini memiliki beberapa keterampilan, namun tidak banyak yang bisa membuatnya merasa sedikit bahaya. Saya Tang Yin dari Paviliun 10.000 Pedang. Anda tampaknya agak asing. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari faksi mana? Kata Tang Yin seraya menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan saat dia bertanya. Paviliun 10.000 Pedang. Gumam Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya saat mendengar nama ini. Tidak disangka orang ini dari Paviliun 10.000 Pedang. Selain itu, nama Tang Yin adalah salah satu yang dia dengar yang sebanding dengan Nona Feng. Aku Xiaoyan, kata Xiaoyan seraya menangkupkan kedua tangannya. Keterkejutan muncul di wajah Tang Yin ketika dia mendengar nama ini. Dia memandang Xiaoyan saat dia berkata, kamu Xiaoyan yang baru-baru ini melawan Paviliun Petir Angin. Itu hanya konflik kecil, kata Xiaoyan tersenyum dengan santai. Wajah Tang Yin tanpa sadar sedikit berubah ketika dia mendengar pengakuan Xiaoyan. Meskipun kemampuan Xiaoyan untuk menerobos formasi penjara petir dari 3 tetua karena meminjam kekuatan orang lain, namun hal itu masih cukup luar biasa. Sepertinya ada lawan kuat yang lain dalam kompetisi kolam darah selain mereka dari 3 paviliun lainnya. Konflik kecil tidak akan bisa melepaskan diri dari iblis tua seperti Fei Tian. Sekarang bukan waktunya untuk bicara. Semoga saya bisa bertemu Anda di kolam darah. Saat itu kita mungkin bisa bekerja sama, kata Tang Yin yang tidak tampak seperti orang yang banyak bicara. Dia tidak menunggu jawaban Xiaoyan setelah mengucapkan kata-kata itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut dan menghilang. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat di malam hari dan terus meluncur. Beberapa orang yang disusulnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sosok manusia menembus kegelapan. Keesokan paginya, Xiaoyan mendarat di atas pohon besar dan meraih kabut di depannya. Kepadatan energi di tempat ini memang tidak biasa. Tak heran tempat seperti ini mampu menciptakan kolam darah yang misterius itu, gumam Xiaoyan. Dia baru saja akan bergerak ketika suara seorang wanita yang menembus kabut terdengar di telinganya. Suara itu begitu akrab, bahkan telah membangkitkan ingatannya yang sangat dalam. Lebih dari belasan batu cahaya bulan menembak ke dalam batang pohon di sekitar tempat kosong di dalam hutan. Cahaya yang dipancarkan dari batu menyebabkan tempat itu tampak cukup terang dan terlihat. Ada 5 sosok di tanah kosong, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua cukup hebat. Jelas mereka bukan orang lemah. Wanita, serahkan rubah putih itu atau kami akan membunuhmu, kata Hung Tian. Nalan Yanren memegang pedang panjang di tangannya. Ada rubah kecil di bahunya. Pakaian hijau membungkus tubuhnya yang indah. Mimpi, teriak Yanren. Wanita cantik yang keras kepala. Dengan kekuatan Do Huang bintang 5 itu, kamu bisa melupakan melarikan diri dari kami. Serahkan saja rubah putih dengan patuh. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan menikmati tubuhmu yang indah itu, kata Hung Tian seraya menatap Yanren dengan tatapan cabul. Wajah Yanren juga menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata cabul itu. 3 orang di depannya adalah Do Huang bintang 4. Jika 1 lawan 1, dia yakin bisa membunuh mereka. Namun jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang tengah duduk di pohon. Orang itu tidak menyerang sejak awal. Namun Yanren merasakan tekanan samar darinya yang jauh lebih kuat darinya. Faksi gerbang roh tanah memang tempatnya sampah, kata Yanren dengan dingin. Ekspresi ketiga pria itu menjadi lebih dingin ketika mereka mendengar Yanren telah menyebut faksi mereka dengan kata seperti itu. Dengan kekuatannya, mereka juga dianggap sebagai generasi muda berbakat dari gerbang roh tanah. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tang Yin dan Nona Feng, namun mereka masih memiliki reputasi. Jika mereka tidak membutuhkan rubah putih untuk memimpin jalan memasuki kolam darah, mereka tidak akan menjadi musuh dengan Do Huang bintang 5 tanpa alasan. Ketiganya saling bertukar pandang sebelum mengangguk sedikit dan memutuskan untuk tidak berlama-lama dalam masalah ini. Mereka bergerak dan membentuk segitiga saat mengepung Yanren. Douci kuning yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh mereka. Penjara tanah, teriak mereka saat tangan mereka dengan keras mendarat di tanah, menyebabkan tanah berguncang dengan cepat.
Batu-batu yang berterbangan dalam sekejap membentuk penjara dan menjebak Yenren di dalamnya. Yenren mengerutkan keningnya saat melihat ini. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya yang indah berputar dengan cepat. Pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong sangkar, menyebabkan banyak garis potong yang muncul dengan cepat. Ketiga pria itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah ketika mereka melihat penjara tanah mulai runtuh. 3 tombak yang terbentuk dari tanah dengan cepat melesat keluar dari tanah sebelum dengan cepat ditangkap di tangan mereka. Kaki ketiganya menginjak tanah saat mereka menembak ke arah Yenren di tengah. Yenren tidak berani meremehkan serangan gabungan dari ketiganya saat pedang panjang di tangannya dengan kejam menembus ke depan. Saat bayangan pedang menyebar ke segala arah meninggalkan banyak jejak yang dalam di tanah. Ketiga pria itu sepertinya menyadari ketajaman pedang. Karena itu mereka tidak menyerang dengan paksa. Sebaliknya mereka mengandalkan kedekatannya dengan tanah dan secara perlahan menguras tenaga Yenren. Yenren juga menyadari taktik licik yang digunakan ketiganya. Namun dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan telah membatasi dia sejak awal. Hal ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini berlanjut, dia akan benar-benar kelelahan. Pedang panjang dengan cepat menusuk 3 ujung tombak menyebabkan 3 tombak hancur. Namun sebelum Yenren bisa terus menyerang, tanah berguncang dan pilar lumpur tajam yang besar ditembakkan menyebabkan Yenren segera mundur. Ketika Yenren mundur, 3 lawannya telah membentuk tombak yang lebih panjang. Di saat yang sama, armor Dochi berwarna kuning juga muncul di tubuh mereka menjadi perlindungan yang kuat. Kamu memang layak menjadi dohong bintang 5 karena terlalu merepotkan untuk dihadapi, namun itu akan berakhir di sini. Dengan Dochi di tubuhmu itu, kemungkinan kamu tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan rubah putih itu dan kami akan melepaskanmu, kata Hung Tian. Kamu bisa menggunakan kata-kata itu terhadap anak kecil, bukan kepadaku, kata Yenren tertawa dingin. Bodoh dan keras kepala, kamu sedang mencari kematian, teriak Hung Tian. Segera tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya Dochi berwarna kuning ditembakkan sebelum berubah menjadi cahaya seketiga yang melingkari. Jiwa tanah melelehkan bumi, teriak ketiganya dengan tajam. Dochi kuning dengan cepat bergabung di depan salah satu dari mereka menyebabkan Yenren mengubah ekspresinya. Dochi kuning yang bergabung dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum berubah menjadi naga bumi yang ganas. Naga bumi meraung dan berubah menjadi sinar cahaya yang dengan keras menembak ke arah Yenren. Yenren mengurutkan keningnya saat dia melihat naga bumi yang dengan ganas meluncur ke arahnya. Dia melemparkan rubah putih ke samping sebelum Dochi hijau di tubuhnya melonjak dan dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin menyebabkan tubuh naga bumi berulang kali bergetar. Namun dinding itu tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Kedua kekuatan bertahan sejenak sebelum dinding angin hancur dan meledak dengan keras. Naga bumi segera meraung keras ketika dinding angin hancur dan dengan ganas kembali meluncur ke arah Yenren. Wajah Yenren menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi yang mendekat. Dia baru saja akan menggunakan Dochi-nya ketika dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah diikat oleh energi berwarna hitam yang tidak biasa. Namun sebelum naga bumi menghantam Yenren, sebuah angin tinju segera melesat dari kabut tebal tepat ketika naga bumi hendak menghantam, menyebabkan naga bumi tampak berguncang sebelum hancur dan berubah menjadi titik cahaya yang tersebar. Perubahan yang tak terduga itu tiba-tiba mengejutkan semua orang, termasuk pria yang duduk santai di cabang pohon. Dia mengarahkan tatapannya yang terkejut ke tempat di mana angin tinju telah dipancarkan. Siapa? Aku Hung Tian dari gerbang roh tanah, tolong jangan ikut campur, kata Hung Tian seraya menyapu pandangannya dengan hati-hati ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apa kalian tidak malu dengan menyerang seorang gadis? Kata Xiaoyan dengan nada mengejek dipancarkan dari kabut tebal. Sebelum langkah kakinya terdengar dan muncul di depan Hung Tian dan 2 lainnya. Yenren yang masih terkejut mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal dan baru saja akan berterima kasih. Namun ketika dia melihat wajah itu adalah Xiaoyan, tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya sepertinya terhenti pada saat ini. Sesaat kemudian dia dengan lembut mengucapkan nama yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiaoyan? Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia melihat wajah yang cantik itu yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suaranya menjadi jauh lebih lembut saat dia bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Yenren sedikit terkejut dengan sikap Xiaoyan berbicara. Dia belum pernah melihat Xiaoyan berbicara dengan cara yang begitu lembut. "Aku baik-baik saja, terima kasih," kata Yenren berkedip sedikit saat dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab.
Sepertinya teman ini benar-benar ingin bertingkah seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, kata Hung Tian dengan ekspresi tenggelam ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikan mereka sejak awal. Pergilah, kata Xiaoyan tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun saat dia berbicara dengan samar, dan perlahan berjalan ke arah Yanren. Dia melirik doci hitam yang melilit tubuh Yanren dan tanpa sadar tersenyum sebelum berbicara dengan suara dingin. Doci hitam ini benar-benar langka. Meluncurkannya secara diam-diam benar-benar terlalu hina, kata Xiaoyan yang ditujukan ke arah pria yang duduk di atas pohon. Xiaoyan memegang tangan Yanren setelah mengucapkan kata-kata itu. Gumpalan api hijau pekat muncul di ujung jarinya sebelum menjalar dan membakar doci hitam yang melilit tubuh Yanren, hingga menguap dan lenyap. Pria di cabang pohon menyipitkan matanya saat dia melihat tindakan Xiaoyan yang dengan mudah mengeluarkan doci hitamnya di tubuh Yanren, menyebabkan matanya tanpa sadar menyusut sedikit lagi. Saat energi hitam di tubuhnya perlahan menghilang, Yanren sekali lagi memulihkan kebebasannya, dan dengan lembut membuka telapak tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresi Yanren sedikit berubah saat dia buru-buru berteriak, "Hati-hati!" Xiaoyan menghadap Yanren dan tersenyum. Dia segera membalikkan tubuhnya dan pedang berat muncul di tangannya, yang dengan keras menghantam 3 tombak panjang hingga menghancurkan tombak panjang menjadi beberapa bagian. Kejutan muncul di hati Hung Tian dan 2 lainnya. Mereka segera membuang gagang tombak yang rusak di tangan mereka dan dengan cepat mundur kembali. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyapu mereka bertiga dan menancapkan pedang berat ke tanah. Kakinya menginjak tanah dan petir angin muncul saat tubuhnya menghilang secara aneh. Hung Tian dan 2 lainnya terkejut saat melihat Xiaoyan menghilang dengan cara yang aneh. Mereka baru saja berhasil menempelkan punggung mereka dan melindungi diri ketika Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan mereka. Tinju yang membawa angin berat dengan kejam menghantam baju armor hingga ketiganya terhempas dan menabrak pohon besar dan memuntahkan darah. Tangan Yanren tanpa sadar menutupi bibirnya yang merah saat melihat pemandangan ini. Mengalahkan 3 dohwang bintang 4 hanya dengan 1 gerakan, membuat tatapannya dipenuhi dengan kerumitan saat dia menatap punggung Xiaoyan. Pria muda yang pernah dianggap sebagai sampah kini berada di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memandangnya. Hung Tian dan 2 lainnya meringkuk di tanah dan mengerang kesakitan saat baju besi di tubuh mereka telah hancur oleh 1 pukulan dari Xiaoyan. Mereka tidak mengerti kenapa mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan dari bocah ini dengan kekuatan mereka. Suara tepuk tangan tiba-tiba datang dari cabang pohon di atas. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri. Tatapannya terfokus pada Xiaoyan saat dia berbicara. "Tidak buruk, kamu dipanggil Xiaoyan bukan? Apakah kamu adalah orang yang memiliki konflik dengan pavilion petir angin?" Xiaoyan melirik pria itu sebelum menyipitkan matanya. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara pria itu dan ketiganya. "Xiaoyan, hati-hati, dia sangat kuat," kata Yanren. Tangannya dengan lembut memberi isyarat ke kabut tebal sebelum rubah putih muncul dan melompat ke pelukannya. Dia berbicara dengan suara khawatir sambil memeluk rubah putih ini. "Mengapa mereka menyerangmu?" kata Xiaoyan mengangguk dan bertanya. "Ada labirin di luar gunung mata surga. Jika seorang yang tidak menyadarinya masuk, kemungkinan besar dia akan terjebak di dalamnya sampai gelombang energi selesai. Seorang akan berhasil keluar dari lorong misterius itu jika mengikuti rubah putih milikku ini. Mereka menyerangku karena ingin merebut rubah putih ini," kata Yanren seraya mengusap bulu lembut rubah putih saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada lorong misterius labirin di depan. Untungnya dia tidak menerobos masuk secara paksa. Jika tidak, kemungkinan dia akan terjebak untuk waktu yang lama. "Saya tidak tertarik dengan rubah putih milikmu. Namun ketiga orang ini membutuhkannya," kata Wang Chen berbicara dengan acuh tak acuh. "Kami tidak akan menyerahkan rubah putih itu, pergilah," kata Xiaoyan dengan tenang saat dia berbicara. "Aku Wang Chen, bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diusir," kata Wang Chen menyeringai. "Wang Chen dari pavilion musim semi," kata Yanren berseru ketika wajahnya sedikit berubah. Xiaoyan juga tertegun, namun dia segera tersenyum di dalam hatinya. Dia telah bertemu 3 orang dari 3 pavilion di sepanjang jalan, dan bertanya-tanya kapan dia akan bertemu seorang dari pavilion bintang jatuh. "Xiaoyan, kenapa kita tidak menyerahkan rubah putih ini kepada mereka? Wang Chen ini sangat haus darah. Apalagi dia sangat kuat. Kemungkinan dia sudah menjadi puncak kelas dohwang. Dia pernah bertarung dengan beberapa iblis tua sekelas dojong, namun dia tidak mati," kata Yanren dengan khawatir saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Dia tidak ingin menyeret Xiaoyan ke dalam kekacauan ini. "Bagaimana kita akan melewati labirin itu tanpa rubah putih ini?" "Tenang, serahkan dia padaku," kata Xiaoyan menoleh dan menatap Yanren. Dia tampaknya menyadari kekhawatiran Yanren dan menyeringai saat dia berbicara. Yanren tertegun saat melihat senyum Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan perasaan yang aman dan kuat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan lembut. "Kamu bisa melupakan rubah putih itu. Jika kamu menginginkannya, aku hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kemampuan," kata Xiaoyan seraya menarik senyum di wajahnya dan perlahan meraih pedang berat di sampingnya.
Senyum dingin di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat setelah mendengar itu. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa setiap kali dia tersenyum senang, adalah saat niat membunuh di dalam hatinya menjadi sangat padat. Saya telah bertemu dengan Tang Yin dan bertukar pukulan dengannya. Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain. Saya pikir dia sedang membicarakan Anda. Kalau begitu, biarkan saya melihat apakah bermain denganmu akan menyenangkan. Kata Wang Chen perlahan menurunkan tangannya dan energi padat berwarna hitam muncul di tangannya. Tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam saat dia melesat dan sekejap muncul di depan Xiaoyan. Tinju mengikis mayat diluncurkan Wang Chen. Tinju yang diselimuti doci hitam membawa angin tajam saat akan menghantam dada Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan tinju hitam yang semakin mendekat. Sesaat kemudian kilatan dingin melintas di matanya saat api hijau pekat melonjak dan membungkus tinjunya dan menghantam tinju hitam dengan cara yang sangat akurat. Api panas menyebabkan tangan Wang Chen mengeluarkan asap putih pekat. Menghadapi api surgawi, sifat korosif dari doci hitam menjadi sama sekali tidak efektif. Api surgawi, suruh Wang Chen tertegun. Pertukaran tinju berlanjut sesaat sebelum ekspresi Wang Chen berubah. Kakinya buru-buru ditarik ke belakang dan doci hitam di dalam tubuhnya melonjak saat dia membuang gumpalan kecil api hijau dari telapak tangannya. Ekspresinya perlahan menjadi suram saat dia melihat nyala api hijau itu. Sesaat kemudian dia tersenyum dengan sikap yang dingin saat dia mundur dan memasuki kabut tebal tanpa melihat Hung Tian dan lainnya. Tidak heran jika Tang Yin membicarakanmu. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini akan cukup di sini. Saya akan menunggumu di pegunungan mata surga dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Yanren memandang Wang Chen yang dengan cepat mundur hanya setelah pertukaran singkat. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ia tak menyangka Wang Chen yang buas dan terkenal kuat bahkan mundur di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyadari keterkejutan di hati Yanren saat ini. Tatapannya beralih ke Hung Tian dan dua lainnya saat dia dengan acuh tak acuh bertanya, "Mengapa kalian masih di sini?" Hung Tian dan lainnya segera berdiri dan melarikan diri. Melihat Wang Chen telah mundur menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri. Dengan bisa menakuti Wang Chen yang terkenal, kekuatan orang ini sudah jauh melebihi seorang yang bisa mereka lawan. Xiaoyan hanya mengembuskan napas dengan lembut setelah melihat Hung Tian dan lainnya melarikan diri. Dia berbalik dan menatap Yanren. Untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dia katakan, membuat suasananya segera menjadi sunyi. Yanren juga tidak mengatakan apa-apa di hadapan suasana yang sunyi ini. Tangannya dengan lembut mengusap bulu halus rubah putih itu sambil menunduk. "Apakah kamu juga akan pergi ke kolam darah?" Kata Xiaoyan tiba-tiba memecahkan keheningan dan batuk saat dia melakukannya. "Iya, meskipun aku tahu sangat sulit untuk mendapatkan 1 dari 10 tempat dengan kekuatanku. Namun perjalanan ini dapat dianggap sebagai pelatihan." Kata Yanren mengangguk sedikit dan menjawab dengan lembut. "Kenapa kamu di sini sendirian?" Tangan Yanren berhenti mengusap rubah putih ketika mendengar itu. Dia mengangkat matanya untuk pertama kalinya dan menatap Xiaoyan saat dia berkata, "Guru sedang melakukan retreat untuk berlatih. Karena itu aku keluar sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kalian berdua baik-baik saja selama ini?" Tatapan Xiaoyan melayang saat dia bertanya. Yanren tersenyum saat melihat itu. Dia dengan lembut bertanya, "Kamu ingin bertanya tentang guru, kan?" Tubuh Xiaoyan menjadi kaku tanpa disadari. Dia dengan lembut menghembuskan napas saat dia bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" "Guru sangat baik," kata Yanren mengangguk. "Apakah dia juga di wilayah utara dataran tengah ini?" Kata Xiaoyan dengan suaranya menjadi sedikit panas. Yanren memilih untuk tetap diam menghadapi pertanyaan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian dia akhirnya berbicara. "Guru tidak izinkan untuk memberitahu siapapun di mana dia saat ini, terutama kamu," kata Yanren. Xiaoyan tertegun saat mendengar ini. Dia segera tersenyum pahit. "Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Semuanya baik-baik saja jika dia baik-baik saja. Aku juga menuju ke kolam darah. Jika kamu mau, kamu bisa mengikutiku," kata Xiaoyan tersenyum. "Bukankah aku akan menjadi beban bagimu?" kata Yanren yang matanya berbinar sebelum dia bertanya dengan cara yang prihatin. "Aku sama sekali tidak terbiasa dengan pegunungan mata surga ini. Setidaknya kamu tahu sesuatu tentang itu, jadi aku tidak akan terlalu khawatir jika kamu ada," kata Xiaoyan merentangkan tangannya saat dia menjawab. Tangan Yanren dengan lembut mengusap rubah putih itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. "Tempat ini sudah dekat dengan gunung mata surga. Sepertinya kita bisa mencapai kaki gunung beberapa saat lagi. Lorong labirin itu ada di sana, namun ada rubah putih. Kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya," kata Yanren. Keduanya dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang tertutup kabut tebal. Memasuki pegunungan tidak berarti kita aman. Sebaliknya akan lebih berbahaya karena seluruh pegunungan ini dikendalikan oleh suku binatang magis yang kuat, kata Yanren berbicara dengan sikap menarik seraya melirik Xiaoyan, yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian di sampingnya. "Suku binatang magis, seperti apa kekuatan mereka?" kata Xiaoyan menurunkan keningnya.
Suku binatang magis ini disebut suku tikus emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah peringkat 2-3 biasa, namun jumlah mereka sangat besar. Di antaranya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah pengendali sejati Gunung Mata Surga. Dikabarkan bahwa pemimpin suku ini juga telah mencapai peringkat 7 yang kekuatannya sebanding dengan Dojong bintang 6, kata Yanren dengan lembut. Dengan keberadaan mereka, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah di pegunungan ini? Jangan bilang kalau mereka juga tertarik pada kolam darah, tanya Xiaoyan dengan ragu. Mereka ingin menguasainya. Namun menurutmu apa faksi manusia akan setuju? Kata Yanren tersenyum. Saat itu suku tikus pernah dikalahkan dalam pertempuran besar. Meskipun mereka telah kalah, namun para ahli yang terlalu kuat tidak dapat memasuki pegunungan mata surga karena beberapa efek khusus dari medan pegunungan. Karena faksi manusia takut suku tikus akan menyerang generasi muda dengan kejam, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Suku tikus emas akan menempati 2 dari 10 tempat di kolam darah. Hanya 8 tempat yang tersedia untuk faksi manusia yang memiliki kualifikasi. Xiaoyan segera mengurutkan keningnya saat mendengar itu. Tidak disangka situasinya bahkan lebih suram dari yang dia duga. Tidak mudah menjadi salah satu dari 10 orang itu. Dengan 8 tempat yang tersisa, kesulitan kompetisi pun melonjak. Tanpa disadari, kabut di sekitarnya menjadi lebih redup saat mereka berdua sedang berbicara. Sesaat kemudian, deretan pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hanya ada pintu pohon yang memungkinkan hanya satu orang untuk melewati di antara pepohonan yang sangat besar. Di depan deretan pohon ada lebih dari 10 sosok manusia yang juga memiliki pemikiran tentang kolam darah. Tatapan mereka segera memadat ketika melihat rubah putih di pelukan Yanren. Mereka semua tidak memiliki petunjuk arah. Dengan kemunculan rubah putih segera menyalakan hati mereka yang putus asa. Ikuti aku, tidak perlu takut, kata Xiaoyan yang melihat wajah Yanren sedikit berubah setelah ditatap begitu banyak tatapan panas. Doci hijau melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan bintang 9 dohong segera menekan orang-orang yang akan membuat masalah. Siapapun yang mendekat akan dibunuh, kata Xiaoyan dengan dingin dan perlahan menyapu ke sekelilingnya. Suaranya yang mengandung niat membunuh menyebabkan wajah semua orang berubah. Yanren mengikuti di belakang Xiaoyan. Tatapan sekitarnya menyebabkan tangannya dipenuhi keringat dingin. Jika 10 dohong ini menyerang bersama, kemungkinan Xiaoyan bahkan harus berlindung sementara. Suasana sekitarnya menjadi lebih tegang saat Xiaoyan dan Yanren mendekati pintu masuk pepohonan. Sedikit suara langkah kaki sepertinya telah menekan hati semua orang menyebabkan napas mereka tertekan. Xiaoyan melihat ke arah pintu pepohonan yang berjarak dekat dan baru saja akan menghela napas lega saat suara dingin dan buas tiba-tiba terdengar. Kepung mereka dan rampas rubah putih itu. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.